Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya kita bisa merasakan nikmat Islam yang dengannya kita bisa menjalankan hidup dengan begitu nikmat ya. Nanti materinya pun akan bersinggungan dengan kenikmatan iman melalui mental health. Baik, supaya lebih berkah kita sama-sama buka saja acara Zoom pada pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pagi ini kita sudah hadir pemateri kita yaitu Ustaz Hisham dan juga Umi Alia. Mudah-mudahan bisa kita simak materinya dengan baik. Bagi yang bisa open kamera, kita buka kameranya supaya terlihat wajahnya dan auranya. Apa ya? Baca mendung, dengerin kajian kan biasanya tuh kayak di Nina Boboin gitu. Kalau open mic open kamera kelihatan. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada pemateri kita Ustaz Hisham dan juga Umi Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para distributor Paskurma dan juga para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan serial mental health yang kedua. Ya, dan temanya ini membangun imunitas jiwa. Jadi kalau kebanyakan orang banyak sangat populer dengan imunitas jasad, ya imunitas fisik, ya bahkan imunitasnya kemarin juga sampai di booster. Ya. Nah sekarang di materi ini kita lebih banyak fokus ke imunitas jiwa. Nah, tentu nanti boosternya nanti berbeda dengan imunitas fisik. Nah jadi di materi ini nanti Ustazah dulu yang akan menyampaikan ya sebagai pengantar ya materi imunitas jiwa, nanti baru saya menambahkan beberapa topik yang akan disampaikan Ustazah Alia. Cuma yang perlu saya garis bawahi data yang terbaru ya yang juga sempat di-share sama AA Irfan kemarin itu data menunjukkan 2,5 juta remaja di Indonesia ini terindikasi gangguan jiwa. Yang ini tentu memberikan satu perhatian, ya, memberikan satu pemikiran dan perenungan bagi kita bersama. Ternyata setelah pandemi beberapa tahun ini juga memberikan efek, ya, bukan sekedar pada fisik, tetapi pada kejiwaan rakyat Indonesia, ya, khususnya adalah remaja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, monggo kepada Ustazah Alia mau menyampaikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amma ba'du. Bisa mulai slide-nya diklik. Kita masuk ke slide pertama ya. Mengenai urgennya kita untuk membicarakan mengenai imunitas jiwa. Karena terlepas dari upaya yang sudah dilakukan oleh semua pihak, ya, itikat baik dari pemerintah yang dalam rangka menghadapi pandemi yang bertahun-tahun ini masih saja belum tuntas ya, belum sampai betul-betul hilang dari bumi kita.
ternyata kita nggak boleh luput untuk memperhatikan dampaknya pada kejiwaan. Nah, karena itu di slide pertama, kami ingin mengajak kita semua untuk bumbata. Bumbata ini istilah lama sebetulnya ya. Kawan-kawan dulu waktu di kampus bicara tentang realita itu ternyata nanti memang akan membuka mata dan telinga. Kita harus membuka mata dan telinga untuk sadar seperti apa lingkungan dunia ya, kondisi eksternal di mana kita tuh tinggal. Nah, masih sangat terasa 2-3 tahun ini efek pandemi yang berkepanjangan. Kalau dalam tinjauan yang lebih holistik, lebih menyeluruh ya, terkait dengan sistem yang ada di dalam masyarakat kita, maka semuanya hampir terdampak. Pandemi itu pertama kali memang memunculkan dampak dari aspek ekonomi, karena semuanya harus lockdown gitu ya, ada pembatasan dari ekonomi, kemudian beralih terasa dampaknya di pendidikan, kemudian setelah itu kesehatan ya, karena kita sama-sama menghadapi semacam teror gitu ya di masyarakat kita, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, ketika ada kabar-kabar tentang banyaknya bertumbangan ya korban-korban pandemi, mulai dari yang sekedar sakit, peningkatan jumlah pasien di rumah sakit sampai overload, ya tidak terpenuhinya kebutuhan obat-obatan dan semua fasilitas kesehatan, ya, sampai kepada korban kematian yang terus meningkat. Ini membawa juga kepada dampak sosial, kemudian dampak politik, dan juga dampak pada budaya dan teknologi yang kita gunakan. Kita semakin terbiasa dengan gadget, kita semakin terbiasa dengan dunia maya, dunia online ya. Nah, ternyata secara akumulatif kondisi ini tidak bisa diterima, diadaptasi oleh semua orang. Maksudnya tidak semua orang siap untuk menerima perubahan ini yang berlangsungnya cukup drastis gitu. Sempat kita dengar ada dari beberapa orang tua murid ya secara online, ternyata ketika proses belajar mengajar itu diselenggarakan, ini juga membawa beban kepada mereka para kaum ibu. Ternyata tidak hanya para kaum ibu yang merasakan dampak beratnya, anak-anak pun juga merasakan ya. Mereka tidak bisa bertemu teman-teman, stres meningkat, pelajaran itu tidak mudah terserap ya, seperti ketika belajar mengajar itu berlangsung di kelas dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika dampak ini secara sistemik itu menyerang tiba-tiba dalam kondisi kita semuanya belum siap, ya, yaitu dalam kondisi ketahanan jiwa kita masih belum dibangun, masih belum dikokohkan, akibat yang terjadi adalah klik berikutnya adalah mental drop ya, atau stres. Nah, ini kita bisa rasakan, nggak usah baca dari berita ya Bapak Ibu, kita bisa melihat, menyaksikan sendiri di kanan kiri kita, orang-orang pada semakin sensitif, juga semakin banyak rasanya yang mengeluhkan gangguan fisik gitu ya. Ada yang kemudian dengan cepat merasa bahwa dia terjangkiti flu, ada yang kemudian jadi suka sakit kepala, ada yang macam-macam lah pokoknya ya, gangguan lambung dan sebagainya. Nah, secara bersamaan suasana yang tidak nyaman ini ketika dirasakan oleh masyarakat menimbulkan dampak berikutnya, yaitu gangguan psikis. Ada cemas, nanti kalau ada orang, misalnya kita datang ke mall ya, sudah pakai masker lalu tiba-tiba ada satu yang batuk, nah ini sudah menimbulkan tatapan curiga gitu ya, atau tatapan tidak nyaman. Jadi secara sosial muncul defense yang besar pada masing-masing individu, dan ini menimbulkan ketegangan. Nah, ketegangan inilah yang kemudian berdampak lanjut ya, bukan hanya pada emosi, jadi lebih sensitif, jadi lebih temperamen, jadi lebih pencemas ya, berlanjut kepada gangguan kesehatan. Nah, jadi ternyata ketika tiba pada gangguan kesehatan dan emosi yang berkepanjangan, ini bukan tanpa sebab ya, karena ada efek yang berikutnya yang tidak kalah bahayanya, yaitu produktivitas kita yang menurun. Ya, di mana-mana ini terjadi. Ya, etos kerja jadi menurun, ada pesimisme,
kurang mampu berkonsentrasi, ya, akhirnya di kantor atau di sekolah mudah merasakan tidak nyaman. Nah, ini yang kemudian nanti membahayakan bagi sebuah kegiatan ya, apapun itu bidangnya. Dan bahkan pada gilirannya nanti membahayakan satu bangsa. Dari sini kemudian muncul kebutuhan ya bagi kita semua untuk tidak hanya berfokus kepada kesehatan fisik, karena secara seperti bola salju yang bergulung ke bawah, ternyata dampak yang lebih besar itu yang akan bisa menghancurkan kita semua adalah ketika bencana di aspek materi dan fisik ini berlanjut dampaknya kepada bencana di aspek yang non fisik ya, yaitu mental kita. Sementara kita tahu yang paling berharga dari sebuah bangsa adalah mental sumber daya manusianya. Ya, semerosot apapun satu bangsa, dia bisa bangkit ketika sumber daya manusianya, mentalnya, psikologinya, ide kreatifnya ya, itu bangkit ya. Tapi sebaliknya semaju apapun suatu bangsa bisa saja tiba-tiba ambruk ya, dengan tidak disangka-sangka ketika SDM manusia di dalamnya itu perlahan mengeropos ya, mulai dari pengeroposan akhlak ya, degradasi mental, dan selanjutnya produktivitas secara komunal itu menurun. Nah, berikutnya nanti perlu kita kaji ya, lebih dalam lagi sedikit kita belajar tentang ilmu jiwa. Sebetulnya kayak gimana sih kerja mental itu ya? Apa dampaknya? Apa kaitannya dengan kondisi fisik gitu ya? Mana yang lebih dulu mempengaruhi? Apakah kondisi fisik ataukah kondisi mental? Ataukah ini semacam siklus gitu yang harus difahami titik putusnya ya, sehingga kita bisa mengawali perbaikan dengan mantap gitu, dengan yakin, dan perbaikan itu berdampak signifikan. Nah, kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, dan ini silakan kami persilakan kepada Ustadz untuk menjelaskan, karena nanti ternyata tinjauan tentang kerja mental dan dampaknya dengan lengkap juga dijelaskan dalam agama kita. Oke, mangga Ustadz, tafadhol. Ya, jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Alia berkaitan dengan kondisi eksternal ya, yang begitu beragam dan bersifat menekan, memang ini faktanya adalah berpengaruh kepada psikis seseorang. Karena memang kalau kita perhatikan di dalam diri manusia ini kan bukan hanya sekedar hanya ada lapisan fisik, lapisan jasad, tetapi di dalam diri manusia ini ada lapisan psikis ya. Lapisan psikis ini kalau dalam bahasa agama ya, diklik aja berikutnya, di dalam bahasa agama disebut dengan lapisan hawa nafsu. Lapisan hawa nafsu itu kalau di kitabnya Imam Al-Ghazali itu terdiri dari 2 unsur. Kitabnya namanya Kimia Usa'adah, kimia kebahagiaan. Di hawa nafsu ini ada yang namanya syahwat dan ghadab ya. Syahwat ini diartikan keinginan, harapan, tuntutan, ambisi, itu letaknya di area syahwat ini. Nah, ketika hawa nafsu ini punya keinginan, punya harapan, punya tuntutan, punya ambisi, tapi realitas, kenyataan, keadaan itu tidak sesuai, maka kalau tidak mampu mengontrol, mengendalikan, mengelola, muncul yang namanya ghadab, yaitu emosi. Ya, berpotensi memunculkan berbagai emosi-emosi negatif. Nah, kalau di kitabnya Ibnu Sina, namanya Al-Qanun fit Tibbi, Ibnu Sina mengatakan bahwa 20% psikis itu punya pengaruh pada fisik seseorang. Ya, 20% psikis itu punya pengaruh pada fisik seseorang. Artinya ketika ada kondisi psikis yang negatif, itu nanti akan berdampak, berefek pada fisik seseorang. Ya, dan saya kira di dunia kedokteran juga sudah banyak dipahami bahwa keadaan-keadaan stres itu akan berpotensi mengganggu entah itu organ, entah itu hormon, entah itu enzim dan sebagainya, yang itu punya pengaruh pada jasad seseorang. Nah, jadi kalau dikaji dalam hasanah kesehatan mental ya, atau kesehatan dalam perspektif Islam, hubungan antara psikis dan jasad ini sifatnya adalah
resiprok. Jasad juga berpengaruh pada psikis, ya. Psikis pun juga bisa pengaruh kepada jasad, yaitu lapisan fisik. Gitu. Kalau dalam agama, seseorang yang dalam keadaan yang sangat marah, ya, sangat marah, itu salah satu rekomendasi yang disampaikan di dalam hadis, itu disuruh melakukan perubahan gerak. Ya, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Dan kalau duduk masih marah, kamu disuruh berbaring. Ya, itu artinya bahwa ada teknik-teknik dalam agama yang memang memberikan treatment ketika orang dalam keadaan yang emosi tinggi. Itu salah satu solusinya adalah dengan melakukan perubahan gerakan sebagaimana yang dalam riwayat hadis itu. Nah, kemudian ternyata di dalam hawa nafsu kita yang isinya keinginan, harapan, tuntutan, dan emosi-emosi itu ternyata juga ada lapisan berikutnya yang juga berpengaruh secara resiprok, ya, tarik-menarik, yaitu lapisan akal, lapisan pikiran. Ya. Jadi kalau orang itu pikirannya negatif, maka juga akan berdampak kepada psikisnya. Begitu pula sebaliknya, kalau hawa nafsunya ini keterlaluan, terlalu tinggi, maka itu bahkan bisa mensabotase pikirannya. Ya, kalau dalam bahasa agama, hawa nafsu itu kalau keterlaluan, keinginan terlalu tinggi, kemudian tidak siap menerima kenyataan lalu muncul emosi, maka emosi ini bisa mengendalikan pikiran seseorang. Ya, dalam bahasa ibaratnya kalau dia sebenarnya kayaknya dia mikir, tapi mikirnya itu banyak dikendalikan oleh emosinya. Ya, dan ini sering terjadi dalam kehidupan ketika banyak orang-orang yang kayaknya dia itu pintar secara intelektual, tapi kalau lagi emosi kadang-kadang intelektualnya nggak tampak dalam ucapan-ucapannya ketika dia menyampaikan paparan, ya, karena ada kendali emosi yang tinggi kepada dia. Makanya di dalam agama pun kalau kita cari di berbagai riwayat, itu ketika orang sudah mau melakukan aktivitas tindakan-tindakan yang sifatnya butuh pemikiran objektif dan rasional, maka diharamkan kalau dia dalam posisi yang keadaan yang secara psikis tidak bagus. Ya, contoh misalnya dalam riwayat hadis Nabi disebutkan layak dilqodi fahuwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara sedangkan dia dalam posisi yang marah. Ya, dalam posisi yang marah. Atau kalau di dalam Al-Quran dikatakan janganlah kebencian kalian pada suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Karena kalau kebencian ini menguasai lapisan jiwa, maka pikirannya pun juga nanti akan sentimen, akan dikendalikan. Nah, artinya kalau kita pelajari di dalam jiwa kita ini ada hubungan yang saling resiprok. Ya, pikiran juga mempengaruhi psikis, psikis pun juga akan mempengaruhi pikiran. Ya. Kemudian lapisan yang terdalam yang ada pada diri kita yang ini menjadi kalau bahasa Imam Al-Ghazali hakimnya, yaitu lapisan qalbu, ya, lapisan hati. Ya. Dalam kitab Al-Qanun Batib dikatakan, Al-Qanun Fitibi dikatakan qalbu ini pengaruhnya pada fisik itu sampai bisa level 50%. Ya, 50%. Artinya qalbu ini lapisan yang paling kuat pengaruhnya terhadap lapisan-lapisan yang di atasnya. Ya, karena kolbu ini nanti ada hubungannya pada spiritualitas. Ya, di kolbu ini ada hubungannya, tersambungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika ini mendominasi, maka itu juga berpengaruh kepada lapisan-lapisan yang lain. Karenanya kalau di dalam agama, kalau ada problem-problem yang bersifat fisik, ya, bersifat psikis, itu yang paling cepat untuk bisa mempengaruhi perubahan itu diantaranya adalah ketika kolbu itu sudah mulai ada nilai-nilai yang mengarah kepada Allah. Ya, kolbu yang bersyukur, kolbu yang kolbu yang senantiasa mensyukuri nikmat, kolbu yang ridho dengan keadaan. Bahkan kalau sekarang di kemajuan training sekarang sampai ada yang namanya SEF, ya, spiritual emotion freedom technique, yang teknik penyembuhannya adalah menggunakan kolbunya yang diaktifkan untuk supaya ridho dan supaya memasrahkan. Gitu. Maka ini yang kita bisa kita
pelajari ya, kita dapatkan dari berbagai implementasi dari lapisan jiwa ini. Itu saya kira gambaran umum yang kalau dari sisi agama. Monggo saja kalau menambahkan. Ya, dilanjut belum ya di slide ini ya. Jadi lapisan ini, lapisan kejiwaan ini memang jarang kita temui dalam wacana-wacana umum ya. Karena dalam bidang psikologi sendiri, kejiwaan kita secara umum itu yang paling populer menggunakan konsepnya Freud ya. Di sana dijelaskan adanya 3 unsur, id, ego, dan super ego. Id, ego, dan super ego. Id itu hawa nafsu, sementara ego adalah kolbu itu sendiri, dan super ego adalah akal. Dan ternyata dijelaskan lebih detail lagi, lebih rapi lagi oleh Islam ya, dalam kitab-kitab para ulama tasawuf, yang nanti terindra ya, berupa perilaku, kemudian cara kita mimik wajah kita, cara kita melihat ya, cara kita berekspresi, lalu termasuk pilihan-pilihan yang kita buat, keputusan yang kita ambil. Ternyata output atau lapis di level jasad ini tidak begitu saja bisa kita perbaiki. Ya, ini salah satu konsekuensi logis dari kalau kita memahami lapisan, gitu ya. Karena apa? Karena ada diperlukan perubahan juga di lapisan yang lebih ke dalam. Ya, perubahan di level perilaku atau jasad tidak bisa kita peroleh, apalagi kalau perubahannya itu kita harapkan permanen ya, bukan kambuh-kambuhan, bukan temporer ya. Maka kita harus bekerja serius, sungguh-sungguh, dan istiqomah untuk mengubah unsur-unsur lapisan yang ada di dalam di jasad itu ya, sampai ke tataran kolbu. Bahkan dikatakan bahwa perubahan yang paling mendasar dan tidak boleh tertinggal adalah perubahan sejak di level kolbu. Perubahan secara akliah saja, hanya maklumat saja, hanya knowledge saja, hanya pengetahuan saja, ya berbagai pengetahuan dimasukkan ke dalam memori, ke dalam pemahaman. Tapi ternyata kalau tidak sampai mengubah ya cara kolbu kita mempersepsi sesuatu, ya itu akan menghasilkan perubahan yang temporer, ya, perubahan yang tidak totalitas. Nah, konsekuensinya lebih lanjut bahwa ternyata selain proses tidak ringan yang harus kita jalani dalam perubahan, tapi ternyata di sisi lain dampaknya kita bisa mendapatkan optimisme, ada kabar gembira gitu, bahwa ternyata kita yang mungkin karakternya sudah sekian puluh tahun begini-begini aja gitu ya, lalu pola hidup kita, pola kerja kita, skill kita ya, kualitas diri kita secara pribadi itu begini-begini aja sejak puluhan tahun yang lalu. Kabar gembiranya adalah kita bisa meningkatkan kondisi ini, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, bahkan berhak kita itu untuk punya cita-cita menjadi pribadi yang terbaik gitu, menjadi orang yang psikisnya stabil, menjadi orang yang punya ide-ide kreatif, menjadi orang yang terus bersemangat, terus optimis gitu. Ternyata kabar gembiranya adalah kita bisa melakukan itu semua, mencapai itu semua. Asalkan betul-betul kita memahami dulu lapis-lapis jiwa ini dan memulai perubahan dari titik awal yang benar. Kemudian mau menekuni, melatih ya, sepanjang proses perubahan itu dari lapis kolbu terdalam, kemudian dilanjutkan ya, pembiasaan berpikir yang benar berdasarkan kaidah, berdasarkan ilmu, ya berdasarkan guidance gitu ya. Nah kemudian di lapis berikutnya kita melatih ya, bagaimana agar bicara kita itu dibungkus dulu oleh emosi yang benar. Lebih lanjut nanti kita justru selalu punya kemauan untuk mempositifkan emosi gitu ya. Jadi setiap lapisnya ditelateni gitu, ditekuni, barulah kita punya peluang yang sangat besar untuk mencapai perubahan yang signifikan, yang betul-betul perubahan real, bukan hanya sekedar azam, bukan hanya sekedar afirmasi yang berulang-ulang ya, tapi betul-betul pribadi kita berubah. Seperti filosofi dari H&M sendiri, holistic new me,
Ya, ini bukan nama abal-abal, bukan nama hayali ya, tapi karena setelah menelaah ilmunya, betul-betul setiap orang itu punya hak, punya peluang ya, oleh Allah diberikan peluang, ditunjuki juga sudah jalannya bagaimana agar kita bisa menjadi kita sendiri yang baru secara keseluruhan. Nah, lapis jiwa ini insya Allah alhamdulillah ya merupakan informasi, pengetahuan, ilmu dari Allah yang luar biasa bagi kita agar mengenal diri kita. Sehingga kita tidak boleh berputus asa ya ketika tujuan kita untuk mencapai diri dan kualitas hidup yang lebih baik itu belum tercapai. Sebaliknya kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dan tekun menjalani perubahan ini di setiap lapisnya. Nah, sehingga slide berikutnya kita bisa lihat bahwa ternyata secara psikologi ya akan bisa ditelusuri bagaimana proses perubahan yang terjadi pada seseorang. Jadi ketika secara mental seseorang itu dikatakan healthy atau sehat ya, dan tentunya ini bukan fluktuatif ya, bukan berubah-ubah yang parah gitu ya. Kalau perubahan yang parah itu bahkan nanti bisa masuk kategori gangguan kejiwaan juga yang sekarang banyak terjadi ya, yang disebut bipolar. Mentally healthy adalah kesehatan secara mental sehingga seseorang bisa berfungsi ya di hari-harinya, berfungsi secara pribadi. Orang tersebut punya kemandirian, punya tanggung jawab secara pribadi, melaksanakan perannya secara pribadi, ya, dan mampu mengolah kondisi intrapersonalnya, kejiwaannya. Namun secara sosial dia juga bisa berperan, ya, bisa memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain, bisa diterima oleh lingkungan sosialnya, bisa bekerja sama, ya, bisa memimpin, bisa dipimpin, dan ini menjadi pola kepribadiannya yang relatif menetap. Nah, ketika orang yang sehat mental ini, kalau dilihat disorot lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi, orang ini adalah orang yang dominan, ya, memiliki positive thinking dan dominan memiliki positive feeling. Dominan itu maksudnya tidak selalu positif ya, setiap orang juga punya khilaf dan lupa sehingga tentu saja bisa marah, bisa pesimis gitu ya, bisa salah menilai sesuatu, bisa bertindak hanya berdasarkan asumsi karena khilaf itu bisa terjadi. Tapi kembali orang yang sehat mentalnya adalah orang yang relatif dominan, berpikir dan perasaannya ada dalam suasana yang positif. Coba kita lihat berikutnya, silakan klik apa yang terjadi ketika positive thinking dan positive feeling itu mendominasi hari-hari kita, ya. Urusan mulai dari dalam rumah sampai urusan di luar rumah, di pekerjaan, di toko, ya, di sekolah bagi yang mengajar atau bagi mahasiswa gitu ya yang kuliah di kampus. Nah, ternyata keistiqomahan dalam berpikir dan merasa secara positif itu nanti mampu meningkatkan daya pikir. Nah, Bapak Ibu ya, kita bisa merasakan di keseharian kita. Kalau kita sedang tenang, sedang nyaman, maka rasanya berpikir kita bisa lebih jernih, berpikir kita bisa lebih produktif, lebih mudah kita menyerap sesuatu. Nggak suka miskom gitu kan. Sementara kita tahu sebaliknya, miskom itu kadang terjadi, salah menyangka, salah menangkap, salah memahami ketika memang kondisi pada saat kita harus menjalani sebuah urusan itu terdistrak atau terbajak ya, dibajak oleh pikiran-pikiran yang negatif atau perasaan-perasaan yang negatif. Maka itu bisa dicek di YouTube ya, ada seorang pakar emosi yang baru-baru ini mengeluarkan satu konsep tentang amigdala hijack ya. Jadi amigdala hijack itu intinya sama seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa ketika emosi itu mendominasi, ketika emosi itu yang senantiasa menyelimuti jiwa kita, maka terjadilah pembajakan. Ya, amigdala itu satu bagian otak yang ada di dalam sistem limbik itu akan bergetar terus, dan getaran ini membajak semua energi yang ada di tubuh kita, jiwa kita juga termasuk di otak gitu. Sementara energi yang sama itu dibutuhkan oleh kognisi kita atau pemikiran kita atau akal kita, sehingga berpikir dan merasakan
aura positif, hal yang positif ternyata membuat kita aman, terjaga, terlindungi, terhindar dari amigdala hijack. Dan sebagai akibatnya daya pikir kita meningkat. Dan alhamdulillah lagi dalam ilmu psikoimunoneurologi ya, ilmu pasca sarjana setelah kedokteran, ternyata semakin banyak diakui oleh dunia dunia medis ya kedokteran, bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kondisi psikis dengan imunitas fisik. Ya, dikatakan di dalam salah satu babnya di dalam buku yang pernah saya baca ya, bahwa kebahagiaan itu meningkatkan atau merevitalisasi sel-sel imun. Nah, sementara sebaliknya stres ya yang sudah dialami oleh seseorang karena tekanan-tekanan itu mencapai ambang kemampuannya, lalu terjadi stres di sana, ternyata bisa berdampak kepada penurunan fungsi sistem imun dalam tubuh kita. Nah, jadi luar biasa ketika seseorang tuh secara mental relatif sehat ya, dan itu bertahan dalam waktu yang cukup lama, maka keuntungan yang terjadi, kelebihan yang terjadi adalah selain daya pikirnya itu menjadi berfungsi, bahkan ketika diasah terus meningkat gitu ya, ternyata sisi lain imunitasnya secara fisik itu pun juga terus meningkat. Kita bisa membayangkan orang kalau sudah jernih berpikir, melihat segala sesuatu itu dengan tepat ya, kemudian orangnya juga cenderung sehat ya. Untuk sakit itu sulit, tapi untuk sembuh itu mudah gitu ya. Kita bisa bayangkan orang ini sangat produktif. Nah, orang yang seperti ini dikatakan bisa memiliki keterampilan menyelesaikan masalah yang terus membaik. Dia bisa belajar dari waktu ke waktu untuk semakin bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, next slide-nya ya. Akhirnya inilah yang diharapkan bersama ya. Muncul kualitas diri dan hidup yang lebih baik secara sosial, secara peran-peran ya, tanggung jawab peran. Orang ini menjadi produktif ya. Sebagai ayah di rumah dia bisa dengan lebih ringan, lebih nyaman, lebih mantap ya, melaksanakan peran-perannya. Dia bisa memberikan atensi kepada istri dan anak-anak, bisa cukup memberikan waktu, bisa cukup punya energi untuk berbagi ya secara kualitas dan kuantitas ya kepada keluarga, tapi di sisi lain tidak berkurang juga etos kerjanya, produktivitas kerjanya ya, kemudian performanya di dalam pekerjaan. Nah, ini kemudian menghantarkan orang tersebut kepada kesuksesan dalam makna yang sebenarnya gitu. Bukan hanya sukses secara status sosial ya, bagaimana karirnya di pekerjaan, akan tetapi sukses secara pribadi ya, secara keluarga, secara peran-peran. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bagaimana sebetulnya kerja mental itu, bahwa dia ternyata sangat vital ya dalam menentukan kualitas diri seseorang, bahkan juga menentukan bagaimana bahagia tidaknya seseorang ya. Karena ketika seseorang itu sudah mencapai mental yang sehat dan terus dia pertahankan hingga indikator-indikator sukses itu tercapai, maka inilah output ya secara umum, secara keseluruhan dari kesehatan mental. Nah, barangkali Ustadz mau menambahkan, silakan. Ya, jadi yang disampaikan oleh Ustadzah dari sisi kejiwaan, ini memang kalau dari sisi agama juga kita temukan bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan, kalau bahasa bahagia dalam Al-Quran itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, jadi mereka itu tidak diliputi oleh ketakutan ya, dan tidak diliputi oleh kekhawatiran. Jadi terkait dengan masa yang akan datang, dia juga tidak akan khawatir dengan yang akan terjadi ya, dengan sekarang yang sedang terjadi dia juga tidak mengalami ketakutan. Nah, ini adalah kondisi psikis seseorang yang memang betul-betul dalam keadaan yang bahagia. Ya, dan ternyata kalau di dalam agama orang-orang yang seperti ini disebutkan walladzina amanu wa kanu yattaqun.
Ya, cirinya di antara mereka itu mereka punya keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan mereka produktif dengan amal-amal yang baik, ya, produktif dengan amal-amal soleh. Dari sisi kejiwaan dia punya sambungan kekuatan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengubah apapun situasi dan keadaan yang lagi ngedon. Ya, jadi kalau orang itu walau khaufun alaihi walau yahzanun, sekalipun kondisinya kritis, dia tetap mampu untuk berhusnudon, ya, berbaik sangka kepada Allah. Ya, karena dia juga ingat bahwa ana indaton ni abdibi. Aku tergantung persangka hambaku. Indon khairon falahu. Kalau dia nyangka baik bahwa keadaan yang kritis, keadaan yang darurat itu suatu saat akan berubah menjadi longgar, menjadi lapang, maka falahu, maka kebaikan juga akan mengarah kepada dia. Ini adalah hasil daripada keimanan, keyakinan. Gitu. Jadi keyakinan, keimanan dia nggak banyak terpengaruh oleh naik turunnya situasi dan keadaan, tetapi keyakinan dia sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa kanu yattaqun. Ya. Jadi senantiasa ada amal-amal yang produktif, yang baik, yang produktif, yang terus-menerus dilakukan oleh dia. Dan kalau ini terjadi, ya ini yang disebut dengan orang yang sukses. Orang yang produktif dengan iman yang benar dan produktif dengan amal soleh yang terus-menerus. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Monggo Ustaz, saya kira itu tambahan dikit ya. Ya. Jadi silakan dilanjut slide berikutnya. Nah, dengan tadi kita sedikit mengupas ya mengenai bagaimana kerja mental. Ternyata kerja mental ini mungkin selama ini adalah perkara yang bagi sebagian orang tidak terlalu penting ya. Karena itu hanya, bahkan sebagian orang bilang, itu manja aja tuh orang yang baperan, yang mager gitu kan. Nah, ternyata perkara mental ini perkara yang memang harus difahami, harus dikenali, dan harus dilatih pada diri kita sendiri. Bahkan itu butuh proses juga ya, butuh bahkan waktu yang cukup lama untuk menghayati bagaimana plus minus mental kita. Selain itu ternyata sebagai konsekuensi logis ketika kita mengenal tidak mudah mengelola mental itu, kita ternyata juga akan memunculkan empati, akan lahir empati kepada orang lain gitu ya. Karena ternyata tidak semua orang mampu memiliki kapasitas untuk mengenali dan mengelola internalnya sendiri, mengenali dan mengelola mentalnya sendiri, sehingga ketika kita mengharapkan kebaikan ketika hidup bersama orang-orang seperti itu, mau tidak mau berarti kita adalah bagian ya yang ditakdirkan Allah untuk memberikan kontribusi kepada perbaikan mental orang lain. Nah, sebegitu pentingnya urusan mental ini, karena tadi kita bisa pelajari bersama dampaknya itu ternyata kepada semua hal ya. Bil khusus maksudnya dampaknya itu kepada sendi-sendi kepribadian kita ya. Perhatian kepada mental, latihan mental, olah mental itu pada gilirannya akan memberikan hasil berupa produktivitas ya dan sukses kita dalam peran apapun. Sementara terabaikannya perkara mental, tidak pahamnya ilmu tentang mental, dan tidak berprosesnya seseorang untuk memperbaiki mentalnya sendiri, untuk mengokohkan mentalnya sendiri, ternyata berdampak kepada turunnya kualitas diri, turunnya kesehatan psikis, turunnya kecerdasan, dan turunnya stamina kesehatan. Sehingga kebalikan dari sukses bukan sebuah hal yang mustahil, bahkan keniscayaan ya yang pasti terjadi, kehidupannya akan terpuruk gitu. Dan faktanya pada saat ini kita banyak menyaksikan itu semua. Nah, karena itu kami ingin membangun kewaspadaan gitu ya dengan slide ini, bahwa perkara mental itu bukan perkara yang main-main. Perkara mental, mentalitas, kejiwaan ya, psikis seseorang adalah aset berharga. Rahasia dari aset berharga yaitu manusia itu sendiri. Ketika kita berharap
manusia, orang-orang di sekitar kita, ya, baik itu di dalam keluarga ataupun misalnya kita punya komunitas, kita punya apa namanya tim gitu ya, yang kita bangun, kita rintis, kita punya karyawan di pekerjaan ya, di kantor, di perusahaan, maka alangkah penting kita untuk memperhatikan faktor ini. Sumber daya manusia tidak meningkat hanya karena insentif-insentif materi. Ya, sumber daya manusia juga tidak bisa meningkat hanya dengan retorika-retorika ucapan ya, atau semata-mata kata-kata motivasi yang menyemangati gitu ya. Tapi memang membutuhkan intensitas, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kerja serius untuk mengedukasi ya, di awalnya mengedukasi kecerdasan mentalnya, lalu melakukan pembinaan-pembinaan yang berkesinambungan sampai SDM ini, orang-orang ini memiliki keterampilan untuk mengolah dirinya sendiri. Nah, dengan proses inilah rasanya ya kita akan melakukan kontribusi yang besar pada pembangunan mental. Dan ini rasanya yang lebih menjanjikan kepada perbaikan kualitas sumber daya manusia kita. Karena itu perkara mental itu sebetulnya kalau dalam analogi kami sebagaikan dua sisi mata uang gitu. Tidak ada pilihan lain. Ketika mental lemah, maka dampak bola salju bergulung itu akan terjadi ya, dan seperti yang banyak kita saksikan sekarang, hidup seseorang akan terpuruk sangat menyedihkan. Ada kriminalitas ya yang sanggup dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu menahan emosinya, tidak mampu mendidik emosinya ya, tidak mampu memanage tekanan-tekanan yang dia rasakan sehingga dia sampai bisa berlaku tindakan kriminal atau tindakan pidana kejahatan yang bermacam-macam, atau bahkan suicide ya, bunuh diri. Atau contoh lain yang menyedihkan adalah permusuhan yang berkepanjangan gitu ya, atau keputusasaan dan sebagainya, sampai mungkin menyebabkan sakit ya yang parah, sakit yang mestinya di usianya itu mestinya belum mendapatkan penyakit itu, tapi karena pikiran-pikiran yang terus negatif, mental yang terus melemah, maka sakitnya tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari imunitas tubuhnya, penyakitnya tidak mampu diatasinya sehingga dia terus dalam kondisi sakit itu sampai akhirnya meninggalnya. Ini juga banyak terjadi. Sedangkan ketika kita lihat sebaliknya, sisi lain dari perkara mental ini adalah ketika mental itu sehat, ketika setiap orang menjadi terdidik ya, teredukasi, mampu secara mandiri membangun mentalitasnya, maka akan ada fluktuasi naik gitu ya. Kalau tadi bola salju bergulung turun, maka ini ada fluktuasi yang meningkat ya, di mana seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kualitas dirinya ya. Dia akan positive thinking, dia akan positive feeling, hari-harinya menjadi lebih stabil ya, stamina fisiknya membaik, dia mulai bisa open minded gitu kan, dia bisa lebih berdamai dengan realita, dia bisa melihat celah-celah peluang ya, dia juga bisa mengenali mana titik-titik bahaya, dia bisa menghindar, dan begitu seterusnya sampai dia menjadi semakin produktif, semakin jago menghadapi masalah, semakin berorientasi problem solver ya, bukan menghadapi masalah itu bukan tenggelam atau terhanyut atau baper gitu ya. Dan inilah yang disebut pemenang kehidupan. Nah, disinilah pentingnya memahami urgensi mentalitasnya, bahwa dia bagaikan dua sisi mata uang, tidak ada pilihan lain. Maka sama halnya dengan analogi ini, tidak ada pilihan lain bagi kita kalau kita menginginkan, kalau kita mengharapkan keadaan hidup kita lebih baik ya, maka tidak boleh di skip, tidak boleh bergeser pada konsep lain. Kita memang harus memulainya dari perbaikan mental yang secara agama tadi dijelaskan oleh Ustadz dengan detail lapisan-lapisan yang demikian ya tadi dalam slide sebelumnya. Ya, sebelum kita lanjut Ustadz, barangkali ada tambahan silakan. Lanjut aja, tinggal 10 ya. menit diselesaikan. Kita slide berikutnya. Jadi dua sisi mata uang ini, dua sisi
opsi ya, 2 opsi saja dari perkara mental ini melahirkan kebutuhan berikutnya, yaitu urgensitas, pentingnya kita untuk mengantisipasi penurunan mental, ya. Nah, tadi di animasinya yang dimunculkan adalah ini ya, orang yang dengan posisi berteriak ya dalam putaran stres ini ceritanya. Nah, ingin kami gambarkan adalah kalau memang saat ini sudah terlanjur ya, budaya kita itu budaya yang under pressure. Masyarakat kita adalah masyarakat yang stressful, yang pada faktanya begitu. Perlu diketahui bahwa ini tidak terjadi secara mendadak, tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang sebelumnya ya yang sebetulnya bisa kita hindari. Karena itu bicara masalah kesehatan mental, mungkin kita akhirnya perlu bicara secara aplikatifnya. Nggak perlu misalnya berarti harus habisin buku dulu nih untuk memahami mentalitas tadi katanya, untuk menghayati, untuk mengolah. Nah, memang itu akan bagus sekali jika dilakukan, tapi di dalam kondisi yang segenting ini sekarang ya, di mana tadi Ustadz sebutkan faktanya bahwa 2,5 juta remaja kita terkena gangguan ya, dan itu adalah fenomena gunung es. Pada faktanya dalam ilmu sosial bahwa data yang masuk itu biasanya hanya sedikit dari data yang sebenarnya terjadi. Maka sudah waktunya juga kita untuk bicara praktek, bagaimana praktek itu dari materi ini. Nah, ini di slide ini akan kita bahas bersama ya, bahwa pada prakteknya nanti alangkah penting kita tahu ya apa sih tindakan preventif dan apa tindakan kuratif dari gangguan mental ya, apa tindakan pencegahan ya supaya gangguan mental itu tidak sampai terjadi di dalam keluarga kita bil khusus ya, atau di dalam lingkungan komunitas pekerjaan kita ya, dan apa yang perlu dilakukan jika gangguan itu sudah mengenai kepada salah satu anggota ya, lingkungan kita. Tindakan preventif dan kuratif. Cuman sebelum itu kita perlu mengetahui bagaimana ya supaya kita bisa mendeteksi sedini mungkin terjadinya penurunan mental, karena faktanya gangguan jiwa yang digambarkan dengan orang yang berteriak itu ya di dalam pusaran stresnya itu, gangguan jiwa ini sudah yang akut ya, yang parah, yang berat ya. Insya Allah masih ada harapan selalu agar dia bisa kembali pulih. Cuman dalam hal ini konteksnya kita ingin coba mempelajari apa runutan yang terjadi sebelumnya ketika gangguan jiwa ini sampai terjadi. Gitu. Nah, jadi bisa ulangi lagi ya kembali, kita coba kembali ke gambar pertama. Klik 2 kali lagi, ya cukup. Nah, sekarang kita lihat coba. Silakan klik 1. Nah, ini kondisi yang sudah paling berat ya, Bapak Ibu. Di mana gangguan kejiwaan itu, ini perlu saya jelaskan sebentar, gangguan kejiwaan adalah gangguan sudah fungsi ya, masalah fungsi yang terjadi di organ, entah itu di sarafnya atau di hormonnya ya, dan lain sebagainya. Sudah ada kerusakan secara fungsional di dalam hal-hal tersebut tadi ya, entah diregulasi hormon yang sudah tidak teratur, dan kerusakan-kerusakan di saraf ya, sehingga nanti mengganggu beberapa bagian otak yang lain, mungkin fungsi kognisinya, fungsi persepsinya, fungsi moralnya, ya, fungsi emosinya itu sudah terganggu, sehingga ini adalah kondisi yang di luar kemampuan pasien untuk mengendalikan. Sehingga aneh aja begitu ya, atau ini sangat kurang informasi, seketika ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan, tapi tetap saja menjadi kambing hitam gitu, tetap saja dikucilkan, tetap saja digunjing, ya, diasingkan, karena itu bukan tindakan yang tepat. Karena apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, sebetulnya sudah di luar kesadarannya, di luar kemampuannya untuk mengendalikan. Nah, ini tentu butuh treatment lain ya, dan perlu nanti kita semua mengenali, mengidentifikasi apa saja jenis gangguan. Jangan-jangan orang yang selama ini menyebalkan buat banyak orang ya dalam keluarga kita itu memang sudah terkategori gangguan. Ketika sikapnya tidak kuratif, maka ini bisa lebih lama meskipun sudah mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater. Nah, ini yang perlu diketahui. Kita harus tahu bagaimana tindakan kuratifnya nanti juga sekaligus preventif. Coba klik lagi, satu tahap yang terjadi sebelum gangguan jiwa ini adalah depresi. Ya, depresi kalau kata dosen saya adalah 10 kali stres.
Ya, Bapak Ibu, bayangkan nggak kebayang ya, naudzubillah min dzalik. Stres aja sudah bikin kita puyeng, bikin kita nggak enak makan gitu ya, bikin kita suka tiba-tiba mah kambuh gitu ya, apalagi sampai depresi. Dan depresi ini pintu gerbang untuk masuk ke dalam gangguan jiwa yang banyak sekali macamnya. Di laporan terakhir yang kami baca ada kurang lebih 10 sampai 15 macam ya, ada gangguan kejiwaan dan pintunya semuanya melalui depresi ini. Depresi ini masalahnya ada depresi yang diam, yang tenang, dan ada depresi yang tidak terlihat ya, tapi tertawa berlebihan, happy-nya keterusan gitu ya, terlalu bersemangat gitu ya, melebihi porsi yang wajar dan sebagainya. Jadi depresi itu ada dua macam. Tapi ada yang pendapat yang mengatakan bahwa depresi yang sifatnya itu manik, yang terlalu agresif, yang terlalu bersemangat, yang seolah-olah gembira terus ya, tapi tidak wajar, itu sudah depresi yang lebih parah lagi. Nah, ternyata sebelum depresi ya, sebelum depresi ini terjadi, ada tahap berikutnya ya, sebelumnya yang terjadi ya, silakan klik up. Ada dua ya yang terjadi, yaitu bisa psikosomatis, dan yang satu lagi ya, klik juga, nah ini stres. Jadi stres ini nanti ketika terlalu lama terjadi, betul-betul akan berdampak pada gangguan hormonal ya di dalam tubuh. Sehingga nanti dampaknya bisa dua, yaitu ke psikosomatis ya, gangguan organ, entah itu di pencernaan atau pernafasan ya, atau saluran pembuluh darah gitu ya, atau yang lain, masalah reproduksi juga, siklus haid jadi tidak lancar, kemudian mungkin mulai muncul sel-sel tumor atau kanker gitu ya, miom, kista dan sebagainya. Itu bisa jadi karena efek psikosomatis yang berkepanjangan. Kalau tidak psikosomatis, maka yang biasanya juga terjadi adalah stres yang semakin berat menuju depresi. Nah, menariknya stres ini muncul juga didahului oleh episode sebelumnya. Nah, silakan diklik. Sebelum seseorang itu mengalami stres, ternyata orang itu mengalami satu fenomena afeksi ya, perasaan yang disebut dengan emosional. Emosional ini orang yang apapun yang terjadi dalam kesehariannya, dia cenderung menanggapi dengan emosinya, ya. Jadi kalau orang sekarang bilang sensitif, gitu, sensi, suka baper gitu ya. Nah, bayangkan padahal sensitif, suka baper, suka overthinking, itu udah jadi wajar ya di masyarakat kita. Nah, inilah yang tidak kita sadari mungkin ya. Sesuatu yang wajar berkembang di masyarakat kita. Ya, orang temperamen itu jadi seperti semakin lumrah ya. Orang sensitif itu jadi semakin ya udahlah, wajar, bisa diterima, ya udah dibiarin aja, memang dia begitu. Itu ternyata sebetulnya merupakan sinyal-sinyal awal menuju stres. Nah, kenapa itu terjadi? Karena emosi yang berterusan ya, waktu pagi agak tegang, nanti siang jengkel muncul, sore mungkin ada kesedihan, ada kecewa, malam itu ada frustasi, misalnya ada putus asa, besoknya begitu lagi. Nah, ternyata kalau terus-terusan begitu, maka akan lama-kelamaan akan tercapai ambang kemampuan seseorang untuk menanggung stres ini, menanggung semua emosi ini. Akan memukul kepada hormon-hormon ya, pada pengeluaran hormon-hormon yang mempengaruhi nanti kerja organ ya. Hormon bahagia itu akan berkurang, serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin ya, padahal semua ini dibutuhkan untuk penyembuhan ya, apalagi hormon yang namanya melatonin. Ini semua ketika tersembunyi tidak keluar, maka akan mengganggu kesehatan kita, akan mengganggu mungkin dampak pada kerja kontrol otak pada area emosi misalnya. Nah, ini yang kemudian akan berlanjut dengan stres. Nah, jadi ternyata stres itu level sebelumnya sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat kita, yaitu kondisi orang yang emosional. Coba kita lihat satu level lagi sebelum terjadi emosional, klik lagi ya, adalah orang yang overload ya, dia punya banyak beban ya, dia punya konsekuensi memang di pekerjaan, di rumah tangga ya, sebagai bawahan seseorang itu punya tugas, tapi nggak kalah beratnya sebagai atasan gitu ya, sebagai owner itu juga pikirannya tentu lebih banyak ya, tapi sebagai pelaksana juga nggak kalah juga pressure yang dia rasakan. Maka ternyata
semua beban tugas ini ketika tidak cukup ilmu untuk bagaimana mengatasinya, memanagenya, ya, kita berkembang ternyata tidak menjadi orang yang pintar memanage diri, ya, pintar memanage waktu, pintar mengatur prioritas, ya, maka terjadilah crowded, ya, kepayahan, overload, gitu. Kita jadi puyeng, akhirnya urusan kantor dibawa ke rumah, sementara perkara di rumah kita nggak sanggup mendengar. Nah, ketika di rumah itu sangat banyak masalah, ini pun juga kita bawa ke kantor. Akhirnya pekerjaan di kantor pun tidak bisa diselesaikan dengan kepala jernih gitu ya, dengan clear. Nah, inilah yang semuanya jadi salah ya, salah kaprah yang ini banyak sekali dialami oleh kita ya di masyarakat sekarang. Nah, jadi dari rangkaian urutan ini, yang ini flashback ya, jadi bukan klimaks tapi anti klimaks. Kita bisa lihat ternyata titik rentan di mana dari rutinitas kita bisa mulai bergeser kepada kondisi stres adalah kondisi emosi. Nah, jadi ketika memang banyaknya beban pikiran itu masih bisa di-manage, sehingga kita tidak sampai menjadi orang yang sensitif, kita masih bisa menetralkan emosi, kita masih bisa menetralkan pikiran negatif, gitu ya, maka insya Allah rangkaian menuju kondisi mental yang lebih buruk itu tidak akan terjadi. Sehingga ini penting untuk kita catat. Slide berikutnya, penting sekali kita untuk, gambar pohonnya nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh ya. Ya, jadi preventif dan kuratif ini, ya di terakhir gambar tadi nggak apa-apa. Ya, gambar preventif dan kuratif. Preventif nanti dimaksud apa? Berarti secara preventif yang harus kita lakukan adalah terus berupaya memberikan ya aura positif ya, ketika punya ada teman atau anak atau pasangan kita berbagi ya, sharing ceritanya, dan di sana kita bisa menangkap ada mindset negatif, maka tugas kita untuk memberikan aura-aura atau emosi positif. Kita bisa memberikan kenyamanan kepada orang tersebut dalam rangka membantu dia untuk menghalau ya atau meredam beban-beban pikirannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan kuratif adalah ketika memang sudah terjadi emosi positif, ya, meskipun butuh skill tertentu, butuh pendekatan tertentu, tapi jika memungkinkan kita memberikan opsi wawasan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, agar emosi negatif yang sudah terjadi itu bisa kita netralkan menjadi emosi nol ya, atau bahkan lebih bagus lagi kalau bisa kita tingkatkan menjadi emosi positif ya. Misalnya ketika ada seorang teman kita mengeluhkan ya rumah tangganya, mengeluhkan istrinya, ya ini ada emosi negatif di situ, dan ini tindakan kuratif yang kita butuhkan, maka kita bisa menyampaikan narasi ya, tentu ya butuh seni memang agar tidak dirasakan hanya sebagai tausiah ya, agar tidak dirasakan sebagai orang yang sok-sok menasehati ya, asal bisa ngomong aja ya. Nah, kita butuh mengolah di situ retorika kita, intinya adalah untuk mengajak dia bersyukur akan rumah tangganya. Jadi kalau di dalam Islam nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz ya, ada obat untuk semua emosi negatif. Nah, itu yang perlu kita pelajari mungkin lebih lanjut. Silakan Ustadz, sebelum kita masuk ke tanya jawab, penting sepertinya ada tambahan sedikit. Ya, jadi kalau dalam khasana agama ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang perlu menjadi perkara yang mendominasi ya dalam kehidupan saat interaksi, ya, agar orang-orang yang secara kejiwaan dalam keadaan yang rapuh, lemah, pada saat interaksi dengan kita itu bukan bertambah parah psikisnya, bukan bertambah ngedon psikisnya. Ya, diantaranya misalnya kita baca hadis misalnya yassiru wala tu'assiru, ya, mudahkanlah jangan mempersulit. Atau hadis yang lain mengatakan la tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan membebani mereka di luar kapasitas mereka. Ya, contoh misalnya ketika orang tua misalnya dia tidak tahu kapasitasnya anak, hanya sekedar dia itu instruksi merintah, tapi ternyata kapasitas anak di dalam jiwanya ini masih ruwet, masih kacau, ya.
kemudian ketika dia tidak mampu melakukan lalu dimarahin lagi, ya, ini potensinya bisa jadi anak ini nanti bisa mengarah kepada gangguan ketika orang tua tidak punya kesadaran bahwa cara-cara yang dia berikan itu bukan malah memperbaiki psikis, kejiwaan, kepribadian anak, tapi malah memperparah ya keadaan dari mentalnya anak ini. Makanya dalam agama kalau preventifnya itu adalah harus membiasakan untuk menjadi orang yang suka memudahkan orang ya, dan ketika kalau menjadi orang yang lebih tinggi ketika memberi beban harus cek dan recheck ya, kira-kira saya memberikan beban ini kira-kira misalnya karyawan, apakah karyawan itu betul-betul mampu melakukannya ya, atau kalau anak apakah anak memang bisa melakukannya. Karena kalau tidak punya kesadaran terhadap ini, bisa jadi kadang-kadang ucapan, tindakan, perilaku kita ini malah memperparah kondisi mental seseorang ya. Ditambah lagi juga ada dorongan-dorongan ya dalam riwayat hadis yang cukup populer ya, afdalul a'mal ba'dal faraid itfalu surur ya alal muslim. Amalan yang paling afdal ya setelah melakukan kewajiban itu adalah memasukkan rasa bahagia kepada muslim yang lain. Maka hadis ini merupakan juga satu solusi ya, paling enggak agar seseorang yang dalam keadaan-keadaan yang mungkin ya kalut, kacau, tapi kalau dia masuk komunitas, ternyata komunitas itu membahagiakan dia, masuk ke majelis taklim, ternyata majelis taklim itu membahagiakan dia karena orang-orang yang ada di dalamnya itu semangatnya itu semangat untuk memberi kebahagiaan pada orang lain. Tentu ini juga akan memberikan penyembuhan ya, paling tidak penyembuhan terhadap kondisi-kondisi psikis yang lagi ngedon, entah sedih, entah kecewa yang terlalu dalam. Ketika ketemu suasana-suasana yang bahagia dan nyaman, paling tidak itu nanti lama-kelamaan akan membooster ya, semacam booster kepada orang yang mengalami tekanan mental itu untuk mampu bangkit ya dengan keadaan-keadaan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Ya, saya kira itu tambahannya, Ustaz. Ya, cukup, Pak. Masih mute? Baik, alhamdulillah tadi pemateri dari Ustadz Hisham dan juga dari Umi Alia sudah cukup jelas ya tadi tentang materi, mulai dari ada koin bermata dua, jadi emosi negatif dan positif itu beriringan, tinggal kita pilih mata yang mana nih. Baik, langsung saja supaya lebih rame, kita buka saja sesi tanya jawab atau sharing. Dipersilahkan bagi para audiens yang mau bertanya tentang materi ini, kami persilahkan. Sudah ada pertanyaan masuk, Kak? Bisa silakan dibacakan biar kita semua tahu ya pertanyaannya. Di room chat. Ya, sudah ada dari M. Khairuddin SPD. Saja saya mau bertanya, bagaimana memanage emosi atau worry dalam menghadapi sesuatu yang berakibat berpikir negatif atas sesuatu kegiatan atau aktivitas yang belum terjadi. Jadi udah berpikir negatif duluan nih dari hal yang belum dikerjakan. Nah, bagaimana ini? Ya. Langsung dijawab aja ya. Mangga, ya silakan Ustaz. Ya, saya jawab dulu nanti dilengkapi sama Ustazah. Ya. Jadi kalau kekhawatiran ya terhadap sesuatu yang nanti akan terjadi, ini memang dari sisi kejiwaan ini lahirnya adalah di lapisan psikis. Ya, lapisan psikis yang kemudian akhirnya berpengaruh kepada pikiran yang macam-macam. Ya, berpikir yang macam-macam yang arahnya pada kekhawatiran. Kalau secara spiritual ya, nanti secara psikologi monggo Ustazah. Kalau secara spiritual, jawaban yang sering disampaikan dalam khasana agama itu adalah menggunakan jawaban tawakal. Ya, jadi memasrahkan, karena tawakal ini kaitannya dengan kita yakin bahwa Allah itu mengatur dan mengurus seluruh makhluknya.
termasuk mengatur dan mengurus seluruh proses, aktivitas, amal, efek-efeknya itu semua diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal hati kita ini mau nyambung nggak kepada Rob. Rob ini zat yang mengatur, mengurus, memutuskan seluruh apapun yang akan terjadi, baik sekarang maupun yang akan datang. Ya. Nah, untuk menghadapi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan terhadap sesuatu yang akan datang, ya sifatnya adalah kita menggunakan tawakal, memasrahkan. Ya, tekniknya biasanya kalau kita dalam teknik secara kejiwaan, ya kita biasanya menggunakan teknik doa. Ya, jadi misalnya bisnis kita baru berjalan, sedangkan saingan itu banyak. Ya kita bicaranya memang kanan kiri depan ya banyak yang bisnisnya sama dengan kita. Tapi kita tahu bahwa semua ada jatah rezekinya masing-masing. Sehingga kita ngomongnya kepada Allah adalah saya pasrahkan lancarnya, mudahnya rezeki saya kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini biasanya yang kita sampaikan kepada klien-klien kalau itu urusan bisnis. Ketika dia melihat kok banyak jualan yang sama, saingan yang sama, ya kita nyambungnya adalah kepada Allah. Ya, bahwa sekalipun yang jualan itu banyak dan sama, tetap kan yang memberi rezeki juga Allah. Tetap yang ia bersyukur rizqa lima yasa bisa melapangkan rezeki siapa saja, yang milih juga Allah yang dilapangkan. Mau pandemi, tidak pandemi, sifat Allah nggak terpengaruh sama keadaan. Sekalipun pandemi, kalau dia dipilih untuk dilapangkan rezekinya, ya lapang. Ini mindset orang yang tahu bahwa Allah itu mengatur dan mengurus makhluknya di setiap urusannya. Sehingga kalau nanti muncul kekhawatiran atas sesuatu, yang dikhawatiri itu di set up dalam bentuk doa. Ya, seperti tadi bisnis saya pasrahkan, lancarnya, mudahnya, bisnis saya ini ya kepadamu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Beberapa kali. Ya, nanti kalau muncul lagi itu tandanya kita disuruh nyambung lagi kepada Allah. Ya. Jadi nyambung sesuai dengan topik masalah yang sedang dihadapi. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Monggo Ustaz. Ya, baik. Jawaban saya untuk penanya pertama ini kayaknya juga mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan terakhir ya yang saya baca di room chat. Ada keinginan tapi nggak pede dan sebagainya. Jadi hal pertama Bapak Ibu yang perlu kita telaah ya dari gejala kejiwaan kita adalah tipe apa kita ini ya, tipe afeksi atau tipe kognisi gitu ya. Karena dua unsur ini yang sangat berperan besar dalam menentukan kualitas pribadi kita. Kalau kita tipe afeksi itu contohnya orang yang sedikit-sedikit yang keluar itu pesimis, sebentar resah, ya sebentar nggak pede, atau kalau ada masalah baper. Nah ini namanya tipe afeksi. Sedangkan ada orang tipe lainnya yaitu tipe kognisi. Tipe yang dia netral dulu, tidak muncul langsung perasaan negatif ya, yang ada flat gitu mungkin meskipun tidak juga langsung optimis. Nah ini tipe kecenderungan tipe kognisi. Ternyata yang penanya pertama dan penanya terakhir tadi ini kalau boleh kami sebutkan ini tipe afeksi. Tipe afeksi adalah tipe orang yang dalam sekian puluh tahun usianya lebih banyak melihat contoh-contoh, lebih banyak terkondisi ya di lingkungan yang afeksi, di lingkungan yang afektif. Jadi yang lebih banyak bermain adalah perasaannya. Sehingga solusinya meskipun tidak bisa langsung mengubah, tapi ini harus mulai dilakukan ya, karena perubahan tidak akan terjadi ketika tidak mulai dilatih, adalah unsur kognisinya, unsur berpikirnya. Jadi afeksi itu unsur rasa, perasaan, emosi, sedangkan kognisi adalah unsur akal, unsur berpikir. Maka mau tidak mau, orang-orang di tipe afeksi tidak boleh ya bertahan pada kebiasaan ini, tidak boleh mendiamkan karakter sikap ini ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ketika muncul perasaan yang negatif seperti tadi yang nggak pede atau pesimis atau penanya pertama tadi khawatir, itu semua emosi negatif ya. Maka jangan diamkan hanya emosi yang berbicara. Cobalah ambil waktu, ambil nafas, ya, pilih posisi yang tenang, entah mau sholat dulu, entah mau duduk dulu, entah mau alokasikan waktu untuk tafakur ya, lakukan telaah gitu ya. Untuk apa? Untuk melihat keresahan tadi, untuk melihat emosi negatif tadi dan mencari jawaban-jawaban.
Alangkah bagus ketika ada orang yang bisa dirujuk ya, entah ustadznya ya atau sahabatnya yang arif, yang bijak, yang soleh ya, atau keluarga yang dewasa yang mengerti. Mintalah saran. Kalau saya muncul perasaan ini, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana menurut AA? Bagaimana menurut Uwa? Bagaimana menurut Ustadz gitu ya? Dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan unsur kognisinya, telaahnya gitu. Kadang-kadang karena kecukupan ilmu ya, karena kapasitas ilmu, seseorang tidak bisa menelaah emosinya sendiri, persoalannya sendiri. Maka tidak ada salahnya, bahkan langkah yang harus dilakukan adalah merujuk kepada yang ahli. Gitu. Jadi inti jawaban saya adalah Anda harus kenali berarti Anda termasuk tipe afeksi, dan yang harus dilakukan mulai dilatih, mulai saat ini dan seterusnya adalah mengaktifkan kognisi, menelaah emosi tadi, sehingga nanti lama-kelamaan akan terbiasa kita itu selalu mengcounter emosi negatif kita dengan telaah. Dan insya Allah lama-lama kebiasaan ini tidak akan muncul lagi, ya, berkurang secara signifikan. Insya Allah begitu. Itu aja jawabannya, barangkali bisa tambahan dikit ya. Tambahan dikit tak. Jadi yang pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan pertama nanti kalau dibaca di surat Ali Imran ya, ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu bertekad bulat untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Maksudnya adalah jangan nanti menyandarkan keberhasilan dan kesuksesan kita itu hanya dari diri kita, kemampuan diri kita jangan. Karena manusia itu punya potensi jatuh, lemah. Maka di sini harus bersandar kepada zat yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha mengatur. Makanya kemudian kalau orang itu merasa tidak pede melakukan sesuatu, merasa tidak mampu melakukan sesuatu, dia harus punya sandaran yang kuat. Bahwa dia itu dibersamai sama Allah Subhanahu wa taala. Mental ini yang harus terbangun. Ya, dan tekniknya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tekniknya kita bisa ketika muncul kekhawatiran dan ketakutan, maka kita ngomong saya pasrahkan keberhasilan amal saya pasrahkan kelancaran amal saya, kemudahan amal saya ini kepadamu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu tambahan sedikit tak? Nomor 1 tadi. Unmute. Masih mute. A-nya masih mute. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi intinya mah kita selalu memasrahkan kepada Allah ya. Jadi setiap mau beraktivitas, nah fungsinya salah satu fungsi dari berdoa la haula wala quwata illa billah itu mungkin ke arah sana, mungkin kita ditrain, dilatih untuk senantiasa apa yang kita lakukan ini kembali kepada. Baik, hatur nuhun. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan di room chat. Nah, insya Allah saya coba bacakan satu persatu. Ini tadi ada yang bertanya dari Seni. Ustazah, izin bertanya bagaimana cara mengatasi anak ketika bangun pagi selalu emosi marah-marah. Padahal tiap malam selalu diingatkan yang baik-baik. Mangga langsung dijawab saja. Ya, jawabannya singkat aja ya, nanti mungkin Ustadz juga ingin menambahkan. Jadi perlu diketahui, kalau melihat dari tinjauan kejiwaan, maka sebetulnya ada hal-hal yang simple yang harus kita perhatikan, yaitu tentang eksistensi atau keberadaan emosi di satu sisi dan keberadaan akal pikiran ya di sisi lain. Pada anak-anak, maka yang dominan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya adalah faktor emosi. Nah, sedangkan ketika emosi ini tidak dibantu untuk di-manage, maka yang terjadi adalah emosi itu akan berkelanjutan menjadi tabiat gitu. Sementara di sisi lain, anak-anak masih dalam proses tumbuh kembang yang butuh waktu untuk nanti bisa memfungsikan akalnya. Nah, sehingga konsekuensinya adalah orang tua ataupun kakaknya gitu ya harus memahami fenomena ini, ya, kondisi kejiwaan anak-anak yang memang harus disupport. Jadi ketika anak-anak kita masih dalam aura yang marah ya, atau setiap pagi itu ternyata jadi kebiasaan untuk marah-marah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membantu mensuasanakan pagi itu supaya tidak bertambah panas gitu ya.
nggak kemudian ibunya juga teriak-teriak atau ayahnya juga ngeburu-buru gitu ya, ayo nanti jam berapa ini harus bangun, nanti gimana kalau terlambat lagi, itu semuanya merupakan pressure gitu. Jadi justru di dalam kondisi yang seperti itu, coba abaikan dulu waktu ya. Ibu dan ayah tidak boleh menjadi ikut-ikutan panik, apalagi kemudian marah dan nge-pressure anak dalam kondisi ini. Karena kita orang tua sudah ada di level dewasa. Kita adalah generasi yang bertanggung jawab untuk mengayomi, untuk membina, untuk menjadi model, dan untuk membantu, mensupport tumbuh kembang anak-anak kita gitu. Jadi ketika emosi marah-marah ini terjadi setiap pagi, maka menjadi kewajiban pula bagi Bapak Ibu setiap pagi, tidak hanya malam harinya ya, untuk mendatangkan suasana yang adem, suasana yang tenang, suasana yang mungkin membangun kedisiplinan tapi dengan cara yang nyaman. Nah, dari waktu ke waktu ini dibutuhkan terus-menerus untuk menghilangkan kecenderungan anak ini marah-marah di pagi hari. Nah, marah-marahnya di pagi hari kenapa? Bisa banyak faktor Bapak Ibu. Bisa jadi karena anak ini juga sudah merasakan pressure ketika bangun pagi. Di mana mungkin bangun pagi dia masih ngantuk, harus bangun, harus mandi dalam kondisi dingin, harus ke sekolah dan sebagainya. Sementara sekolah itu bisa jadi tidak selalu menjadi satu kenyamanan bagi dia sehingga secara psikis mempengaruhi emosinya di pagi hari. Banyak faktor bisa terjadi. Tapi terlepas dari itu semua, tanggung jawab ya kami rasa dan yang paling bisa dilakukan oleh orang tua adalah memberikan suasana kenyamanan, ya, mendidik, mengatur, mengarahkan apa yang harus dilakukan, tapi dengan cara-cara yang nyaman. Mulai dari malamnya sampai paginya. Berlanjut ketika dia pulang sekolah sampai malamnya. Begitu terus. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kecenderungan anak ini marah-marah di pagi hari berkurang karena dia merasakan kenyamanan justru di pagi hari. Insya Allah, amin. Baik, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya atau ada jawaban tambahan, Ustaz? Saya tambahkan. Ya, saya tambahkan begini, kalau saya tanya ya kepada ibu-ibu sekalian, kalau seseorang itu lagi dalam keadaan emosi ya, tidak stabil, ketika dia dikasih tausiah sama ibunya, kira-kira tausiahnya masuk apa enggak? Masuk. Ya, enggak masuk. Ya. Berarti kan kita ini harus paham bahwa di dalam diri anak itu ada perasaan, ada pikiran. Kalau perasaannya itu dia tidak nyaman, maka perasaan itu nanti akan mensabotase pikirannya, sehingga dia tidak bisa menerima masukan. Oleh karena itu, tahapan yang pertama dan utama itu adalah bagaimana hari-hari sebelumnya perilaku, treatment dari orang tua itu memang ya membahagiakan dan menyamankan anak. Gitu. Dan ini memang butuh effort ya dari orang tua. Karena di sini juga orang tua punya PR bagaimana membahagiakan dirinya sendiri ya. Karena membuat bahagia anak itu memang diawali dari kemampuan untuk membahagiakan dirinya sendiri ya. Memang akan cukup berat ketika kita ini mau membuat nyaman dan membahagiakan orang sekitar kita, sedangkan kita ini masih belum ketemu cara bagaimana cara membahagiakan diri kita ya. Karena begini, dalam pola agama itu polanya adalah ku angkusakum wa alikum naro. Ya, jagalah diri kalian baru keluarga. Jadi diri kita itu nanti akan menjadi cermin bagi anak-anak kita. Ya, kalau kita emosional, anak kita juga akan lebih emosional. Gitu. Maka karenanya di dalam agama itu kita sebagai orang tua dituntut menjadi orang yang pertama, menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, termasuk teladan di dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kita perintahkan kepada anak, sehingga di sana anak juga akan muncul kepercayaan. Ibu-ibu sekarang saya tanya, ada nggak ibu-ibu yang nyuruh sabar anak tapi nyuruhnya nggak sabar? Banyak. Oh ya sering, ya udah ya. Berarti kan sebenarnya contoh terbaik itu kan dari bilhal, yaitu dengan keteladanan. Karena keteladanan itu nanti akan paling cepat masuknya kepada jiwa anak daripada mendahulukan kebanyak instruksi. Apalagi zaman milenial, anak zaman milenial itu sudah kebanyakan medsos, sudah kebanyakan dapat info dari luar. Jadi kalau orang tua nanti kebanyakan instruksi, kata dia berisik katanya. Ya, itu mungkin jadi bahan evaluasi kita. Ya. Itu Jena. Iya Ustaz, jazakumullah khair. Iya Ki. Tadi ada yang mau bertanya melalui mikrofon dari Ya. Ami AL. Mangga kepada Ami.
hanya melalui mikrofon. Bu Ami. Wabarakatuh. Ya. Ketemu salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sehat-sehat selalu Umi, Ustazah. Amin wa iyaki. Amin. Mangga Bu Ami. Maaf nih mudah-mudahan ya, di sini ya salah satu kakak saya ada yang mungkin kalau saya perhatikan dari materi awal sampai akhir itu memang mentalnya sudah kena karena dari pandemi kerjaannya udah nggak jelas, terus mungkin tuntutan dari istri dan keluarganya yang makin meningkat sehingga pinjem sana sini, gali lubang tutup lubang, dan mungkin kepleset dengan judi juga gitu ya. Jadi kita kakak saya tuh laki-laki ya, jadi kita semua adik-adik dan bahkan mungkin mama saya udah berulang kali bertanggung jawab padahal bukan tanggung jawab kita gitu ya, jadi membantu sebisa kita sampai sekarang kita mungkin lelah ya, jadi harus gimana gitu ngerubahnya. Dan sekarang kondisi kakak saya itu sudah tidak bisa diajak ngobrol oleh semuanya gitu, jadi karena kita udah nggak bisa bantu secara materi, jadi kita cuma bisa bantu dengan doa gitu. Tapi saya juga mikir ini harus kayak gimana gitu supaya kakak saya itu bisa bangkit lagi gitu ya, karena mungkin nasihat sebaik apapun kalau misalkan kolbunya nggak kena ya susah gitu ya Mi ya, karena mungkin udah kayak mati gitu Mi hatinya Mi kalau misalkan karena kemarin-kemarin mencoba untuk berubah tapi mungkin dia hanya nge-frame untuk mengambil hati atau empati dari orang lain, tapi dia nipu lagi gitu sampai yang lain, jadi gitu ya Mia, yang mungkin menanggung malu lah dan mungkin sampai ibunya nangis darah. Maaf Ustazah, maaf, ibunya masih ya? hidup. Ibu Ya. Ibu kandung Ada. masih ada. Oh, ada. Ada ya? Ini ibu saya di pinggir lagi mendengarkan. Jadi oh ya. Oke. Jadi sampai di kamar itu membakar, dan sekarang itu sudah diceraikan oleh istrinya, tidak boleh ketemu anak-anaknya. Mungkin begitu pressure-nya yang banyak banget ya, sampai mungkin kalau saya di posisi kakak saya tuh Ya, sinyalnya kayak Ya, bisa ditangkap. bagaimana ya, sampai ngebakar surat terjadi apa kalau misalkan apakah butuh penanganan khusus atau bagaimana gitu, konseling atau bagaimana, minta tolongnya gitu Ustazah. Ya, insyaallah. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz, silakan. Iya. Ini saya jawab langsung, nanti Ustaz yang melengkapi ya. Posisinya beliau adalah anak laki-laki. Kalau kita bicara beliau masih ada ibu kandung ya. Dan tentu ini sudah masuk kategori bukan sekedar ujian ya, tetapi sudah masuk kategori busuk. Ya, dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 14 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum, ya, ada di antara pasangan hidup dan anak-anak kalian adalah musuh buat kalian. Fahdaruhum, maka waspadalah, hati-hatilah kalau menyikapi seseorang yang sudah banyak menyakiti. Ya, menyakiti tentu ini menyakiti keluarga besar karena sudah menyusahkan keluarga besar. Nah, tapi anehnya di dalam agama ya, mungkin ini aneh bagi sebagian orang, tapi ini konsep agama ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ternyata yang dilakukan itu adalah wa in ta'fu wa tasfahu. Jadi ini orang seperti ini yang dipenjara dengan keburukannya, ini butuh permaafan karena dia sudah banyak mendolimi banyak orang. Gitu. Orang yang sudah mendolimi banyak orang, khususnya di sini yang paling puncak, yang paling fondasi, ini adalah ibu kandung. Ya, karena secara tidak langsung ya anak ini kan akhirnya membuat nama baik ibu kandung juga tidak bagus. Nama baik keluarga besar juga tidak bagus. Tentu di dalam keluarga besar itu ada potensi emosi, jengkel, marah dan sebagainya. Padahal orang yang didolimi ya karena perilaku buruk dari salah satu keluarga besar ini bisa menolong mereka. Cara menolongnya adalah apa? Pertama adalah memaafkan dia dulu. Karena kolbunya kalau gelap,
nggak dimaafkan sama orang-orang yang sering berinteraksi dengan dia, ini nerima masukan nggak bisa. Mau nerima masukan kiai, mau menerima ruqyah, ya nggak bisa sempul kalau orang-orang yang keluarga besar, terutama ibunya, ini nggak ridho dulu. Ya, jangankan Mas ini, wong dulu zaman Nabi ada namanya Alqomah, ibunya jengkel aja, ini nggak bisa ini. Sahabat-sahabat yang keren-keren juga nggak bisa bantu. Maka di sini butuh yang namanya ibu ridho, ya, dikasih anak yang sekarang ini detik ini masih dalam keadaan yang buruk. Tapi bagi Allah itu mengubah anak ini sangat mudah sekali. Mengubah hati anak ini sangat mudah sekali. Tapi butuh bantuan orang sekitarnya. Ya, bantuan yang pertama dari ibunya, karena ibunya ini membawa ridhonya Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Wa suftu Allah fi suftil walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada di kemurkaan orang tua. Nah, ini nanti butuh keikhlasan dari ibu kandung, bahwa ini seburuk-buruk dia tetap anak saya ya Allah. Ya, saya maafkan dia. Itu kalau keluar dari ibu dengan hati yang terdalam, kolbunya anak ini bisa kebuka. Ya, bisa kebuka. Yang kedua, dibantu sama saudara-saudaranya yang membantu, yang sempat jengkel. Ini yang bisa aja. Seperti Mbak yang bertanya ini kan sudah punya helping heart kalau bertanya seperti ini. Punya rasa kasihan, sayang. Berarti ini pun juga ikut memaafkan saudara yang lagi di penjara dengan keburukan. Untuk membantu apa? Buka kolbunya. Ya, buka kolbunya. Karena itu tahapan pertama dan utama, permaafan. Ya, kalau ibu tadi tahapan pertama bukan sekedar permaafan, tetapi ridho, karena membutuhkan ridhonya orang tua. Gitu. Ya, jadi intinya begitu. Ya, ini dari sisi keagamaan butuh itu. Yang kedua, watas pahu. Ini nanti butuh kebaikan-kebaikan ketika berinteraksi, jangan menunjukkan risih, jangan menunjukkan nyinyir, jangan. Karena kalau semakin risih dan menjauhi juga ya. Menjauhi, ini termasuk dari kejiwaan, nanti bisa memperparah kondisi kejiwaan. Ya, kita lakukan semampunya. Ya, saya kira itu dari saya ya. Nanti bisa dibaca surat At-Taghabun lengkapnya di ayat 14 ya. Surat nomor 64 ayat 14 itu urutan menyelesaikannya di situ. Monggo saja kalau mau nambah. Saya kira cukup, kita lanjut ke penanya berikutnya ya, masih banyak pertanyaan. Ini dari Agista Dayu, ada pertanyaan berikutnya. Sepertinya tadi hampir sama pertanyaannya. Ustazah, bagaimana cara mengolah hati saat seseorang yang kita inginkan berubah namun belum juga sesuai dengan ekspektasi kita? Artinya tadi udah ini. Ya, insya Allah sudah terjawab ya. Baik, selanjutnya dari Bu Erlita. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana cara penyembuhan terhadap trauma tersebut menyebabkan kita nggak percaya sama orang dan membuat kita mudah tersinggung, yang akhirnya kita mengeluarkan defense, tidak mau direndahkan orang lain. Jadi ingin saya jelaskan mekanismenya ya, atau unsur yang ada di dalam jiwa, terutama ketika ini bicara tentang trauma. Trauma pada pembahasan teknikalnya adalah endapan emosi ya, atas kejadian yang sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, tapi endapan emosi ini belum di-clearkan, belum diuraikan, belum dirasionalisasi, sehingga kejadiannya sudah berlalu, emosinya juga sudah lewat, mungkin sudah tidak dirasakan lagi, tapi belum hilang. Dia bukan hilang. Ya, semakin sakit peristiwa itu dirasakan, semakin berkesan mendalam, maka trauma pun semakin mendalam dan sulit untuk dihilangkan. Sehingga setiap kali ada fakta atau situasi serupa yang muncul, ini akan memanggil memori lama, sehingga trauma emosinya akan kembali lagi. Nah, lalu bagaimana menghilangkan trauma ini? Dipilah menjadi dua ya Ibu Erlita, bahwa memori tentang kejadian itu tidak akan bisa hilang karena kita punya unsur di dalam otak yang bertugas untuk menyimpan memori, terutama memori yang punya kesan mendalam. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa emosi yang terjadi pada saat kejadian dulu itu, inilah yang bisa diolah, masih bisa diolah, sehingga ketika memorinya muncul sekarang, emosi yang dulu menjadi berubah. Gitu. Nah,
Nah, jadi jawabannya adalah pada pengolahan emosi, berpikir kembali tentang trauma atau kejadian saat itu yang traumatik, dan kemudian menelaahnya. Jadi pada prinsipnya sama dengan setiap pertanyaan yang kami jawab ya, unsur utama dalam perbaikan kejiwaan kita adalah melakukan telaah pada sebuah kejadian yang kita harus respon itu. Kalau respon kita ternyata sudah berupa emosi negatif, maka kita harus menelaah kembali, menelaah ulang. Baik secara mandiri ataupun kita bertanya kepada ahlinya. Nah, tadi jawaban-jawaban Ustadz itu sebetulnya adalah konten ya. Konten yang menjadi bahan baku dalam telaah kita gitu. Nah, kalau ibu-ibu, bapak sekalian, kita semua merasa berpikir kita belum sampai sejauh itu, kita tidak tahu nas-nasnya, kita tidak tahu bagaimana nasihat Allah dan Rasul dalam mengcounter sebuah kejadian yang traumatik atau yang menimbulkan emosi negatif, maka menjadi keharusan, kebutuhan kepada kita untuk bertanya kepada ahlinya. Jadi intinya adalah ambil lagi kejadian tadi, pikirkan, jadikan bahan tafakur, ya, ulang lagi memorinya, apa yang terjadi saat itu, bagaimana persepsi Anda tentang masalah itu, lalu masukkan telaah yang baru. Ini bisa dari hasil diskusi tadi ya, atau hasil dari membaca buku atau jawaban yang relevan dengan tausiah yang ada di YouTube atau manapun gitu ya. Dimasukkan telaah ini untuk melihat masalah yang lama, yang harus dipastikan adalah hasil telaahnya berupa emosi yang netral atau mindset yang positif, sehingga datang emosi yang positif terhadap masalah yang sama. Pada prinsipnya, trauma akan bisa hilang dengan cara ini. Jadi ini namanya hipnosis, tapi melalui kesadaran, melalui edukasi mindset, ya, melalui edukasi kognitif. Ini yang lebih banyak harus kita lakukan supaya trauma itu hilang secara tuntas, karena kita sudah mengubah sejak di alam bawah sadar, menggantikan emosi negatif dengan emosi yang positif tadi. Itu saja mungkin jawaban saya. Jazakillah Umi, Ustaz. Jadi intinya untuk merubah trauma itu kita ubah persepsi terhadap hal yang membuat trauma itu ya. Betul. Yang asalnya yang membuat trauma itu sangat-sangat negatif, jadi kita coba ubah pandangan kita terhadap kejadian tersebut menjadi hikmah. Betul banget, Pak. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Rini Handayani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, cara berkomunikasi dengan anak yang berjauhan dan sudah beranjak remaja atau dewasa agar menjadi jenis komunikasi yang positif dan perubahan perilaku tanpa terkesan menekan. Enggak, silakan Ustaz. Ya, kalau kita mengambil pelajaran di dalam Al-Quran, ini kisahnya Nabi Ismail dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim ini mendapatkan perintah dari Allah, tapi sekalipun ini perintah yang betul-betul pasti harus dilakukan, ternyata karena Nabi Ismail ini masuk kategori ABG, remaja, cara komunikasi Nabi Ibrahim itu adalah fangdur madataro. Perhatikan nak, bapak ini mimpi disuruh nyembelih kamu, tapi perhatikan bagaimana pendapat kamu tentang mimpinya bapak ini. Ya, artinya apa? Model komunikasi terbaik kepada remaja itu bukan dengan menyuruh, tetapi adalah banyak menggali. Ya, banyak menggali, banyak mendengar, ya. Bahkan sampai ada kisah nyata ya, ada seorang bapak yang punya anak di pesantren. Ya, ketika anaknya pulang ini, anaknya dipijitin. Ya, dipijitin tapi sambil dikorek. Kamu temanmu siapa saja, gimana kamu di sana. Jadi keluar semua itu. Baik yang positif-positif dan negatif keluar semua. Kenapa? Ya dia dibuat nyaman dulu sama bapaknya, mau dipijit. Wong AA kalau dipijit ya juga suka ya. Itu tidak sadar sedang dihipnotis sama bapaknya itu untuk digali apa yang ada di sana. Nah, ternyata sama anak remaja yang masa-masa pencarian diri dan sangat sensitif, ternyata ya kita harus menjadi orang yang membuat nyaman mereka. Jadi bahasanya adalah bahasa seperti dengan sahabat. Jadi banyak menggali, banyak mendengarkan. Itu saya kira jawaban saya. Ya baik, hatur nuhun Ustaz saja. Tadi ada beberapa pertanyaan yang serupa, jadi insya Allah mudah-mudahan sudah terjawab.
Ya. Kita akan beranjak pada pertanyaan berikutnya. Ada yang mau tanya lewat? Nah, tadi ada yang mau lewat mikrofon dari Budiana Rosa. Budiana Rosa, ya silakan. Budiana Rosa dari Jakarta dia. Waalaikumsalam. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Eli, Ustazah dan Muhammad, selamat pagi. Saya ingin menanyakan, bagus sekali ya. Maaf, ini saya baru pertama kali mengikuti join seperti ini. Saya berharap saya bisa dapat info lagi. Dan kalau bisa ada recordnya untuk ini, karena poin-poin yang tadi itu sangat baik dan bagus sekali untuk diestafetkan kepada lainnya, termasuk saya sebagai orang tua, anak-anak yang lainnya. Ini saya menjadi pertanyaan Ustazah ya. Bagaimana sikap orang tua dalam menghadapi dan menyikapi anak, di mana saat ini dunia anak-anak dan mungkin juga orang tua kebanyakan sudah connected dan absorb atau menyerap info-info dari sosmed yang mana mungkin info yang diberikan itu baik, tapi dalam packaging atau kemasan info tersebut menurut saya kurang baik dalam bahasa dan gambar. Entah ini ada maksud dan tujuan agar pemberian info ini bisa dimengerti untuk kalangan kaum muda atau yang berjiwa muda atau kalangan khusus, atau ada maksud tertentu lainnya. Tapi sebagian besar ini bukan hanya mungkin anak-anak saya sendiri yang menerima, saya pun dalam menggunakan sosmed itu banyak iklan atau informasi yang numpang lewat, itu kurang baik. Kalau menurut saya, bagaimana saya sebagai orang tua, khususnya untuk saya mengkoreksi diri sendiri, menyikapi ini untuk diri saya sendiri, kemudian untuk anak-anak saya ke depan dan mungkin anak-anak muda lainnya, agar ini bisa menjadi informasi yang baik dan benar. Itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz, silakan. Ustaz aja. Oh gitu Saya ya. Jawab yang tulisan. Baik, jadi ini nanti judulnya berkaitan dengan bagaimana mengedukasi anak kita, bagaimana sebelum mampu mengedukasi, kita mampu menjadi sosok yang nyaman dan dekat dan terpercaya bagi anak kita, sehingga mereka membuka dirinya kepada kita sebagai orang tua, bukan hanya peran kita sebagai orang tua mereka, tapi bil khusus peran yang lebih penting daripada itu, yaitu sebagai coach, sebagai mentor, sebagai penasehat, sebagai guru terpercaya, bahkan guru spiritual. Ini pertanyaan yang sangat penting ya untuk ditanyakan oleh semua orang tua, karena kita seringkali keliru memposisikan diri. Kita mengira sebagai orang tua otomatis kita menjadi penasehatnya, akan tetapi dalam banyak gaya komunikasi kita, gaya pendekatan kita yang kurang tepat, ternyata anak-anak sudah menyimpan bibit-bibit penolakan ya, dan menutup diri dari kita orang tuanya. Mereka menjadikan pihak lain sebagai penasehatnya. Ini menjadi masalah karena secara fitrah, secara ikatan tabiat natural ya yang diciptakan oleh Allah antara orang tua dan anak, kita bisa lihat dalam beberapa hadis juga disebutkan begitu, diantaranya al-madrasatul ula misalnya ya, atau hadis yang menyatakan bahwa anak-anak kita lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi atau Nasrani. Sekilas ya secara eksplisit ya, ini menegaskan bahwa peran orang tua sangat besar. Maka setelah peran yang besar yang diberikan oleh Allah ini dan peluang-peluangnya diberikan, maka berikutnya adalah tugas orang tua untuk menjadikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai sosok yang dekat dengan anak, akrab dengan mereka, menjadi sosok yang nyaman bagi mereka untuk bercerita, untuk berbagi, menjadi sosok yang tidak bakal menjatuhkan harga diri mereka, tidak bakal mengungkit keburukan kekurangan mereka, sehingga kemudian akan terbuka secara alam bawah sadar. Mereka pun sudah sangat merasa nyaman, sehingga akan terjadi flow ya, mengalir saja apa yang menjadi keluh kesah mereka ya, curhatan pendaman hati mereka yang terdalam itu akan dikeluarkan kepada sosok yang seperti ini. Dan alangkah baiknya, alangkah urgentnya sosok itu adalah orang tuanya sendiri, yang orang tua ini juga bukan orang tua yang pasif ya, akan tetapi terus berkembang, mengupdate informasi, buka mata dan telinga,
mengetahui banget, mengikuti apa yang terjadi di zaman anak-anak kita, apa yang jadi ancaman buat mereka di luar, apa yang siap mencengkeram mereka di luar, apa yang siap menjadi magnet bagi mereka di luar. FYI misalnya untuk informasi kita semua, ada beberapa masukan ya yang tampaknya ada benang merah di antara masukan-masukan itu, bahwa kelompok-kelompok yang kita khawatiri misalnya LGBT atau pencinta Korean Idol misalnya ya, atau orang-orang remaja-remaja yang akhirnya tergila-gila dengan medsos, kemudian terjebak dalam pergaulan yang salah. Ternyata ada suara yang mulai sama yang kami tangkap mengatakan bahwa pada dasarnya mereka bisa keluar dan seolah lepas dari genggaman, dari magnet di dalam rumah mereka, di keluarga, dari orang tua mereka adalah karena mereka tidak merasakan kenyamanan di rumah. Mereka tidak merasakan kedekatan di rumah. Mereka tidak mendapatkan penerimaan oleh orang rumah. Ini yang membuat mereka mencarinya keluar. Ya, nasihat dari Ustadz Numan Alihan mengatakan maka orang tua rumah harus segera mengembalikan perannya. Ketika orang tua lah yang menjadi sumber kenyamanan, sumber kehangatan di rumah, ada rasa cinta, ada ekspresi persaudaraan yang dibangun di rumah terus-menerus, inilah yang akan memutus cengkraman dari dunia luar, apapun itu ya, entah itu dunia maya atau realita ya, pergaulan yang salah di tempat-tempat, di banyak tempat, di lokasi, di kota-kota besar khususnya, ini akan terputus bonding yang ada di hati anak-anak kita dengan mereka, karena hati mereka sudah kembali terarah ke rumah. Ini jadi pertanyaan dari Bu Diana, mungkin tidak bisa dijawab secara spesifik ya, karena nanti kasuistik, tapi pesan pentingnya adalah ini waktunya nih, sudah saatnya para orang tua segera melek mata bahwa di luar sana ancaman yang sangat besar sedang menunggu anak-anak kita, sedang membahayakan anak-anak kita. Dan qadarullah, alhamdulillah, rahman dan rahim Allah, ternyata solusinya tidak perlu kita panik, tidak perlu kita gegabah juga ya. Solusinya ternyata harus kembali kepada fitrah kita sebagai orang tua. Kitalah yang paling berhak atas anak-anak kita. Kita juga diberi kewenangan dan peluang oleh Allah untuk menjalankan peran kita sebagai orang tua. Hanya saja mungkin dari kami HNM menyampaikan pesan bahwa intinya yang harus senantiasa kita lakukan di tahap awal sebelum kita nanti menjadi person atau sosok yang dipercaya adalah kita selalu memberikan edukasi, tapi dalam kemasan kedekatan, keakraban, kenyamanan. Ya, edukasi terus dan wajib harus kita berikan, pembiasaan disiplin, pembiasaan mandiri, menanamkan nilai-nilai agama gitu ya, bahkan membangun akhlak mereka dari rumah, semua nilai kebaikan itu kita berikan, tapi ya yang perlu digarisbawahi dalam bentuk komunikasi yang selalu melahirkan rasa kedekatan dan rasa kenyamanan. Hingga nanti pada saatnya ya, fitrah psikologi manusia akan menghantarkan mereka terbangun rasa percayanya pada diri kita, mereka kemudian mau membuka diri, mau bertanya, mau sharing, mau mendengarkan nasihat, dan bahkan kata-kata kita bagi mereka adalah kata-kata mutiara gitu ya, yang bisa masuk langsung ke dalam hatinya. Nah, itu mungkin proses yang perlu kita siapkan ya, Bu Diana Rosa. Semoga Allah menolong kita semua mampu melakukan itu untuk anak-anak kita. Itu aja. Tambah dikit. Terima kasih kembali. Ya, tambah dikit ya, kata-kata kuncinya adalah ibaratnya anak seperti layang-layang, tapi talinya kita yang megang. Ya, tali itu ibaratnya bonding. Selama kita sukses membangun bonding dengan anak, yang tadi sampaikan Ustazah, dengan kenyamanan dan kedekatan, maka kemanapun layang-layang itu diterpa oleh angin, dia masih bisa kita tarik kembali. Ya, saya kira itu. Moga-moga jadi orang tua yang bestie dengan anaknya dan dipercaya anaknya. Amin. 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 Ya Allah, amin. Jadi ada pertanyaan dari room chat, tapi insya Allah sudah dijawab dari Bu Kristi Aditya. Bagaimana cara kita mengontrol emosi ketika menghadapi anak, padahal kita tahu yang kita hadapi itu anak. Tapi kenapa sangat sulit untuk mengontrol emosi itu? Nah, ini dijawab oleh Ustaz Hisham. Yang pertama, kita menyadari bahwa anak yang tumbuh dulu adalah hawa nafsunya, bukan akalnya. Sehingga yang tumbuh dulu adalah psikisnya atau emosinya yang membutuhkan pendekatan yang nyaman untuk emosi. Jadi buat kenyamanan dulu ya.
Lalu yang ketiga, karena kalau tidak hati-hati maka emosi anak membuat treatment atau nasihat kita tidak diterima. Jadi kita tumbuhkan dulu rasa nyaman kita kepada anak. Baik, insya Allah ada waktu 3 menit lagi. Sedikit tambahan buat pertanyaan terakhir tadi, Iya. yang dijelaskan Ustadz adalah bagaimana perlakuan kita kepada si anak ya. Tapi ternyata sebelum perlakuan itu mampu kita berikan, orang tua ternyata sepertinya nih rata-rata kita punya PR tersendiri, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang seterusnya ya, untuk bisa menciptakan selalu kondisi kejiwaan yang stabil, yang relatif stabil. Karena kecenderungan orang tua untuk emosi ya, ketika melihat ada kekurangan atau kelemahan pada diri anak, ini menunjukkan orang tua pun sedang belum terbangun kekuatan mentalnya. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kekuatan mental ini menjadi rapuh karena disebabkan oleh pola merespon terhadap realita yang cenderung afektif, cenderung ke emosi, cenderung ke perasaan, cenderung ke reaktif. Maka reaksi emosi itu beda dengan reaksi telaah. Ya, reaksi emosi beda dengan reaksi keilmuan, beda dengan reaksi kejernihan berpikir. Maka pola ini yang harus diubah. Kita semua harus menyadari kalau kita mau bercermin, kalau kita mau jujur ya, ternyata kita ini sudah dalam waktu puluhan tahun membiasakan reaksi-reaksi emosi. Sehingga akibatnya adalah organ emosi kita lah yang aktif sekali. Sedangkan organ satunya yang diperlengkapi oleh Allah diberikan memang untuk guidance, untuk menjadi penyeimbang reaksi emosi, ini ketika puluhan tahun tidak diaktifkan, maka dia menjadi tumpul. Maka kita temui ya pada orang dewasa sulit sekali mengendalikan bapernya. Sulit sekali meredam sifat temperamennya. Sulit sekali menjadikan dia lebih kuat, tapi lebih banyaknya pesimis, lebih banyaknya resah gitu. Kesulitan mengendalikan emosi, ini indikasi bahwa kebiasaan mereaksi dengan organ afeksi, organ perasaan, ini sudah berlangsung puluhan tahun. Berarti di saat yang sama, di waktu yang sama, puluhan tahun juga, kita sedang melumpuhkan sebetulnya organ akal kita. Kita sudah terbiasa tidak berpikir untuk mereaksi sesuatu. Nah, lalu gimana dong Ustazah? Apa ini udah terlanjur secara usia kita udah 40-50 gitu ya, maka alhamdulillahnya tidak ada kata terlambat ya, meskipun memang nanti ritmenya berubah, butuh perjuangan yang mungkin berubah, berbeda, lebih kuat lagi, lebih intens lagi, tapi kesempatan itu selalu ada. Karena laporan ilmiah ya dari seorang pakar otak ya, keilmuan tentang otak itu mengatakan bahwa sampai usia berapapun ternyata masih kita bisa aktifkan organ jiwa ini. Bagaimana caranya supaya karakter kita yang mungkin temperamen, pencemas itu bisa berubah menjadi lebih kalem, lebih tenang. Kabar gembira ya Bu ya, Bapak-bapak. Sehingga sekarang PR kita adalah mencoba yang pertama mengerem, memberhentikan sebisa-bisanya reaksi emosi, baik berupa tatapan mata yang melotot atau teriakan tiba-tiba dengan nada tinggi ya, atau kalau itu urusannya di medsos, hentikan reaksi emosi dengan membuat status balasan, dengan menyerang secara japri dengan kata-kata yang pedas dan tajam. Semua reaksi emosi dengan media apapun saatnya sudah dihentikan. Ya, gantikan dengan ambil nafas panjang, iringi dengan mengucapkan kalimat thayyibah, tapi dengan memaknainya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billah. Apa saja ya, termasuk sholawat dan yang lainnya yang diiringi dengan penghayatan, sehingga di sana beriring dengan tarikan nafas yang dalam dan panjang. Insya Allah ini langkah-langkah pendek yang harus mulai dibiasakan untuk berikutnya kita tingkatkan menjadi mengkaji lagi secara keilmuan, karena berubah karakter itu ternyata harus mengasup ilmu yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan medianya bisa lewat webinar ini ya ya, meskipun tiap bulan insya Allah. Maka practice makes perfect ya, syukur kepada Allah karena prinsip atau rumus habituasi itu berjalan. Siapa yang membiasakan keburukan, maka dia akan terpuruk kepada keburukan yang lebih dalam. Tapi sebaliknya, siapa yang membiasakan kebaikan, insya Allah Allah mengangkatnya dengan kebaikan yang lebih tinggi. Itu berlaku. Itu tambahan dari saya. Sedikit pesan-pesan dari ulama.
kalau pengen emosinya itu tidak gampang emosian, yang terus-menerus diwaspadai itu keinginan Anda, harapan Anda, dan tuntutan Anda. Apa proporsional, apa realistis, apa siap menerima takdir yang belum sesuai dengan keinginan. Itu yang perlu dievaluasi beberapa kali. Karena emosi itu akibat ketika orang tidak bisa mendamaikan keinginan, harapan, dan tuntutannya. Saya kira itu. Nah, baik, alhamdulillah. Tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab dan tibalah kita di penghujung sesi. Jadi intinya yang bisa saya simpulkan bahwa kesehatan mental itu amat penting, tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Maka kita harus sebisa mungkin melatih mental kita, jiwa kita, agar senantiasa menjadi qalbun salim. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang telah memaparkan materi. Terima kasih juga kepada Mas Kurma yang sudah menjadi fasilitator dalam acara kali ini. Semoga ini menjadi acara yang berkah untuk kita, menjadi media untuk mendidik kita dan mendidik umat. Dan semoga Pas Kurmanya juga menjadi perusahaan yang lebih besar ya, supaya acara seperti ini bisa terus kita adakan, bisa melatih kita, bisa mendidik kita, dan menjadikan umat ini melalui Pas Kurma dan HNM umat yang terbaik. Amin, amin. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, nanti kita adakan sesi foto bersama. Jadi diharapkan semua peserta untuk open cam, kita buka kameranya, kita nanti di screenshot dan di share di grup. Ya, silahkan dibuka dulu. Nanti di sama admin nanti di screenshot. Ya, siap. Yuk semuanya open cam. Nah, baik, lihat ya. Ya, mangga yang tidak bisa tidak apa-apa. Yang bisa silahkan open cam. Ya, sama admin silahkan di screenshot. Sudah di screenshot admin? Ya, 1, 2, 3. Sip. Selanjutnya slide berikutnya, yuk. 1, 2, 3. Oke, siap. Hatur nuhun kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf. Kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nuhun Bapak Ibu, sampai ketemu bulan depan insya Allah. Semoga sehat, berkah semuanya. Sehat lahir batin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.